Kembali di iNewsroom, pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berbicara mengenai keinginannya untuk berduet dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tahun ini. Namun keputusan maju di Pilkada akan diputuskan Kaisang pada Agustus mendatang. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berbicara mengenai keinginan dirinya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Kaisang dalam YouTube GK Hebat. Putra bungsu Presiden Jokowi ini bicara soal kemungkinan dirinya berduet dengan Anies Baswedan. Hal tersebut bermula saat Kaisang ditanya pilih Jakarta atau Solo. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, Ya, suruh pilih Jakarta. Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan Oh bentar iya, lagi. bentar lagi pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Sementara Kaisang Pangarep juga berbicara soal kemungkinan dirinya ikut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Namun Kaisang menyebut keputusan akan disampaikan pada Agustus mendatang. Sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Sementara terkait pernyataan Kaisang, Anies Baswedan menyatakan belum ada komunikasi dengan putra bungsu Presiden Jokowi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa sebenarnya maksud pernyataan Kaisang? Apakah bisa dianggap sinyal duet dengan Anies Baswedan atau semata-mata cek ombak saja? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Adi Prai. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Adi, ini kalau kalimat dari Kaisang tunggu kejutan di Agustus, yang Anda cermati apakah ini sinyal sudah pasti maju pilkada atau tidak? Ya, saya sebenarnya termasuk yang bisa akan menebak bahwa kemungkinan besar Kaisang itu akan maju dalam pilgub. Saya kira korespondensi historis politiknya ada dua. Pertama, tentu putusan Mahkamah Agung yang beberapa waktu yang lalu memperbolehkan orang yang belum umur 30 tahun saat untuk pencalonan, tapi 30 tahun saat dilantik, itu kan kemudian sebenarnya orang seperti Mas Kaisang ini boleh untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Yang kedua tentu beberapa waktu yang lalu ketika muncul flyer yang disampaikan oleh salah satu petinggi partai Gerindra soal Kaisang yang akan maju ke Jakarta ya berpasangan dengan Budi Juwandono. Jadi dua variabel inilah yang sebenarnya makin menebalkan satu keyakinan bahwa Kaisang sebenarnya akan menjadi salah satu sosok yang sangat mungkin untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Bagi saya justru bukan kejutan kalau kemudian Kaisang tidak maju dalam Pilgub karena instrumennya sudah memenuhi, syaratnya sudah memenuhi. Putusan dari Mahkamah Agung sudah keluar bahwa umur 30 tahun saat pelantikan jadi gubernur itu sudah memenuhi kriteria di mana Kaisang yang per hari ini 29 tahun, tapi kalau nanti saat dilantik itu sudah cukup 30 tahun. Jadi menurut saya Mbak, bahwa justru agak sedikit menjadi tanda tanya jika kemudian Kaisang itu tak jadi maju. Tentu publik berharap Kaisang maju di Jakarta, pasti akan menarik. Oke, justru besar kemungkinan akan maju. Tapi Bang Adi Prai, kalau kalimat tunggu kejutan di Agustus, ini berarti cek ombak atau mencari perhatian dari warga Jakarta? Ya pastinya sedang cek ombak, pastinya Kaisang ini mencoba untuk membangun satu diskursus bahwa dengan menggunakan istilah tunggu kejutan di Agustus, ini kan secara tidak langsung bahwa Kaisang ini akan terus menjadi teka-teki, terus akan menjadi misteri, dan terus menjadi spotlight pembicaraan soal kemungkinan maju dalam Pilgub Jakarta. Wajar kalau kemudian per hari ini publik selalu bertanya-tanya kepada Kaisang untuk segera deklarasi, mencari dukungan partai politik dan maju dalam Pilgub Jakarta. Ini bagian dari strategi komunikasi politik sebenarnya. Supaya Kaisang itu terus diperbincangkan sebagai salah satu sosok yang potensial akan maju dalam Pilgub Jakarta. Tapi secara prinsip sebenarnya publik sudah cukup hakul yakin bahwa Kaisang itu akan memanfaatkan kesempatan ini, terutama keputusan dari
Mahkamah Agung akan bertanding dalam Pilgub Jakarta. Jadi sudah maklum sebenarnya kalau Kaisang akan maju dalam Jakarta. Justru bagi saya agak aneh, agak menjadi tanda tanya kalau kesepakatan ini tidak digunakan. Bang Adi Pray, tapi Kaisang ini kan wajah baru di bursa Pilgub Jakarta. Seberapa besar kansnya untuk bisa berduet dengan Anies? Kalau bicara tentang duet Anies, beberapa waktu yang lalu salah satu pengurus PSI kan sebenarnya membantah. Itu adalah statement yang sebenarnya bercanda ya. Dari berbagai penjuru mata angin sebenarnya untuk menerima Anies dalam lokus koalisi dengan PSI dan Kaisang rasa-rasanya agak sulit. Karena apapun jangan hanya dilihat Kaisang ini ketua umum PSI, tapi yang dilihat Kaisang ini adalah replika politik dari Jokowi yang kita tahu bahwa Jokowi dan Anies merupakan dua sosok yang bagi saya per hari ini itu sulit untuk bisa dipertemukan. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya pernyataan Kaisang soal keinginannya untuk berduet dengan Anies Baswedan ini hanya sebatas joke, ini hanya sebatas lelucon yang sangat mustahil untuk bisa direalisasikan dalam realitas politiknya. Yang kedua, bagi saya sekalipun anggaplah kita berandai-andai ya, andai duet antara Anies Baswedan dan Kaisang ini terjadi, kan orang yang kemudian bertanda tanya sebenarnya siapa yang jadi calon gubernur dan siapa calon wakil gubernur. Karena Anies nggak mungkin jadi calon wakil gubernur. Pertanyaannya adalah apa mungkin Kaisang menjadi calon wakil gubernur? Mengingat posisinya itu adalah ketua umum PSI dan anaknya presiden. Bagi saya disinilah kemudian letak kerumitan bagaimana Kaisang dan Anies sulit untuk bisa bersatu sama yang lainnya dalam Pilgub Jakarta. Oke, baik, kita sama-sama tunggu ya Bang Adi Pray kejutannya di bulan Agustus nanti. Seperti apa kejutan seperti yang disampaikan Kaisang. Terima kasih banyak atas informasi dan insight-nya Bang Adi Praetno, pengamat politik. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom.